bawakan bagian pertama dulu. File Mas, sing winginane bengi ke. Tanggene Mohon Ibu Bapak sekalian selama presentasi RTL. Di mute ya, dimatikan ya mic-nya ya, agar yang lainnya tidak terganggu, bisa mendengar jelas. Kalau kita bicara mengenai bahan ajar, ya definisinya sederhana saja. Bahan ajar ya bahan yang digunakan untuk membelajarkan siswa. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membelajarkan siswa. Bahan ajar itu ada di mana saja. Ada di sekitar kita, lingkungan kita, di pasar, di bank, di jalan-jalan, bahkan di dalam rumah kita. Ada di mana-mana bahan ajar itu. Sumbernya ada di mana-mana. Nah, lalu dalam konteks pendidikan, bahan ajar itu perlu dikemas. Dikemas demikian rupa untuk memudahkan belajar. Maka kalau kita bicara mengenai bahan ajar, ada tentang isi bahan ajar itu sendiri, dan ada tentang pengemasan bahan ajar itu sendiri. Kalau bahan ajarnya bisa ada di mana-mana. Ya, bahan ajarnya bisa ada di mana-mana. Di sekitar kita, bahkan mungkin di saku kita, dimanapun ada bahan ajar. Ya, seperti tadi saya bilang, di lingkungan kita ada, di pasar ada, di jalan-jalan ada, dimanapun ada. Nah, kadang-kadang pemikiran inilah yang kurang kita kembangkan. Kalau bicara bahan ajar, merujuknya selalu ke buku. Merujuknya ke bahan-bahan yang lainnya. Padahal bahan-bahan ajar itu, kalau orang Jawa mengatakan keleleran ada di mana-mana. Ya, tinggal bagaimana kita mampu untuk memungutnya dan mengembangkannya menjadi bahan ajar yang sangat bermanfaat bagi siswa untuk belajar. Ya, itu terkait dengan bahan ajar. Nah, bahwa kemudian pengemasannya bagaimana itu masalah kemudian. Kenapa mesti dikemas? Karena ada strategi-strategi supaya pembelajaran itu menjadi lancar, menjadi lebih mudah, menjadi inspiratif, menjadi menyenangkan, dan menjadi efektif. Bahan ajar kalau tidak efektif, ya untuk apa kita membuat bahan ajar? Efektif itu artinya apa? Utamanya dapat mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dengan baik. Nah, kalau kita mengembangkan bahan ajar, tentu ada tujuan-tujuannya di sana. Tujuan-tujuan itulah yang menjadi patokan kita dalam konteks kita berbicara dengan bahan ajar. Untuk apa bahan ajar ini? Jadi, dengan demikian, kalau kita memilih dan atau akan membuat bahan ajar, pertama-tama yang harus kita pikirkan adalah tujuannya untuk apa? Yang kedua, untuk siapa? Ya, untuk siapa ini penting. Karena bahan-bahan ajar kita di masa lalu belum tentu nyambung dengan anak-anak kita di masa sekarang. Karena pekerjaan kita sekarang di bidang pendidikan ini bagi saya adalah pekerjaan yang cukup muskil. Bagaimana tidak muskil? Kita ini adalah generasi masa lalu yang terjun dan ditugasi membawa generasi masa kini ke masa depan. Kita dari masa lalu membawa generasi masa kini ke masa depan. Bagaimana kita bisa mengantarkan mereka dengan sukses ke masa depan? Jangan-jangan malah tidak nyampe di masa depan dengan baik. Nah, tentu karena itu nomor 2 kemudian saya katakan untuk siapa? Bicara mengenai masa kini, tentu saja generasi masa sekarang berbeda dengan generasi masa kemarin. Kita sudah belajar banyak tentang tipe-tipe generasi. Ya, ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, ada generasi Alpha. Itu tipe-tipe generasi. Nah, generasi sekarang, utamanya mereka adalah anak-anak yang sangat menguasai dunia digital.
Sementara itu, barangkali ibu dan bapak dan saya, termasuk orang lama, yang kurang menguasai itu. Bahkan banyak orang yang mengatakan, generasi sekarang adalah pribuminya dunia digital. Mereka lah pemilik dunia digital itu. Sementara kita adalah pendatang di situ. Tentu mereka lebih lanyah, lebih lancar dalam berurusan dengan yang serba digital itu dibandingkan kita. Anak-anak kita, keponakan-keponakan kita, mungkin cucu-cucu kita yang masih kecil, mereka sudah begitu pintar sekali menggunakan gadget gawai itu untuk mencari data, untuk belajar, dan yang lain-lainnya. Karena itu yang kedua tadi, betapa pentingnya kita harus mengenali untuk siapa bahan ajar yang akan kita buat. Kalau tidak, maka orang Jawa mengatakan muspro. Tidak nyambung. Kalau tidak nyambung dengan siapa yang belajar, tentu mereka akan malas mempelajarinya. Ya, mereka tidak bersemangat untuk mempelajarinya. Karena tidak merasa itu duniaku. Sepertinya mereka masuk ke dalam dunia yang asing. Gitu. Jadi itu prinsip yang kedua yang perlu kita perhatikan. Pertama tadi, apa tujuannya, kedua untuk siapa. Ketiga, ada lagi yang penting lagi. Konteksnya hubungannya dengan kurikulum. Dalam konteks ini, kurikulum apa yang kita gunakan? Kurikulum berbasis kompetensi ataukah berbasis materi? Itu berbeda banget. Kalau berbasis materi, ya pusatnya pada materi. Siswa yang belajar itu hanya objek, tidak utama. Yang utama materinya. Maka materi disusun sedemikian rupa, dalam bahan ajar itu, siswa tinggal mempelajari materi itu. Lalu kita kepengen tahu sejauh mana taraf serapnya. Apa bedanya dengan berbasis kompetensi? Kalau berbasis kompetensi, yang menjadi pusat bukan materi, tapi siswanya. Siswanya yang menjadi pusat. Ya, kompetensi apa yang mesti dikuasai oleh siswa? Siswa itu menjadi pusat. Maka bahan ajar itu nanti akan banyak berupa aktivitas-aktivitas siswa. Pengalaman-pengalaman belajar, yang akan dilalui siswa untuk mencapai kompetensi. Untuk mencapai kompetensi. Jadi dua hal ini perlu kita perhatikan. Yang mana ini? Ya. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam berbasis kompetensi, tentu bahan ajar lebih banyak berupa aktivitas-aktivitas. Ya, dalam konteks ini seperti itu. Nah, 3 itu dulu yang saya jelaskan kepada Ibu Bapak sekalian sebagai inspirasi awal. Nomor 1, tujuannya. Nomor 2, untuk siapa. Nomor 3, konteks kurikulumnya kita pakai yang mana? Pakai berbasis materi atau berbasis kompetensi. Zaman saya sekolah dulu, Ibu Bapak juga pada waktu itu mungkin kebanyakan kita masih berbasis materi. Jadi buku ajar itu ya kumpulan dari materi-materi pengetahuan. Pak Mul? Ya. Pak Mul, mohon izin. Ya. Filenya belum kelihatan. Ya, belum Pak. Iya. Kabar Pak Rois. Sebentar lagi Pak Rois. Screen-nya belum. Ya, ini masih pengantar Pak Rois. Oh, oke. Ya. Ya. Jadi di situ masalahnya Ibu Bapak sekalian. Zaman kita sekolah dulu, ya bahan ajar yang kita pelajari, misalnya buku-buku, isinya ya materi-materi. Kumpulan dari materi-materi yang disusun sedemikian rupa. Karena kurikulumnya bertolak dari GBPP, garis-garis besar program pengajaran. Di dalam GBPP itu, kurikulum yang semacam itu, di sana ada apa topiknya, apa temanya, apa pokok bahasanya, lalu apa sub pokok bahasanya, lalu apa sub-sub pokok bahasanya.
Begitu rinci sedemikian rupa materi itu, dan itulah yang mewarnai bahan ajar kita. Itu yang masa lalu. Kalau masa kini, kurikulum kita itu isinya adalah kompetensi-kompetensi dasar. Ya, dimulai dari SKL, KI, dan KD. Nah, dari KD itulah, kompetensi-kompetensi itulah, kemudian nanti dikembangkan indikator-indikator sebagai titik tolak pengembangan bahan ajar. Dan tentu bahan ajarnya akan berpusat pada siswa berupa aktivitas-aktivitas. Ibu Bapak, ini mungkin inspirasi yang baru bagi Anda, karena selama ini saya banyak melihat di lapangan, tidak seperti itu yang saya temukan. Ya, saya banyak keliling di Indonesia, yang saya temukan tidak seperti itu. Kebanyakan kita ini masih berupa materi. Ya, belum kompetensi. Ya, itu sebagai awal. Nah, pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan bahan ajar ini bertolak dari pengembangan bahan ajar berbasis kompetensi. Ya, mohon izin untuk presentasi sebentar. Ya. Nah, dari sini kelihatan judulnya pengembangan bahan ajar dalam implementasi pembelajaran dan penilaian di masa pandemi COVID-19. Di atas saya berikan subjudul Semangat Merdeka Belajar. Karena memang saat ini kita masuk kepada suatu filosofis merdeka belajar, di mana kalau kita melihat inti dari merdeka belajar itu, salah satunya adalah inovasi. Ya, keberanian untuk membuat inovasi. Merdeka belajar bagi siswa, merdeka belajar bagi guru, merdeka belajar bagi pimpinan sekolah, dan merdeka belajar bagi seluruh aparat pendidikan yang terlibat di dalamnya. Dengan melakukan inovasi, dan inovasi. Keluar dari mindset lama yang dirasa tidak lagi relevan. Kita masuk kepada dunia baru sesuai dengan tantangannya. Pada peradaban baru sesuai dengan tantangannya. Itulah dunia kita sekarang, dunia yang menuntut kita terus-menerus untuk berinovasi. UNESCO menunjukkan bahwa lebih dari 91% Ibu Bapak, populasi siswa di dunia itu telah dipengaruhi oleh penutupan sekolah karena pandemi COVID-19. Begitu banyak sekali. Ya. Dan ternyata beberapa sekolah, baik di dunia luar sana maupun di Indonesia, hari-hari ini kita mendengar ada yang berani-beraninya buka sekolah. Belum sampai 1 minggu, terjangkit sekian, terpapar sekian. Nah, berita itu luar biasa, menakutkan. Ya, berita yang sangat menakutkan. Mestinya sudah jelas dinyatakan oleh keputusan 3 menteri kemarin, bahwa jangan dibuka dulu sekolah itu. Kalau dibuka, ketentuannya bla 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 untuk zona hijau dan zona kuning. Dan itu tidak mudah. Sedemikian rupa ketatnya. Tapi ya masih beberapa sekolah yang menembus itu dan akhirnya berjatuhan korban. Semoga tidak ada lagi korban anak-anak kita maupun guru-guru kita, ya, karena mungkin ketidaksabaran dan atau yang lain-lainnya. Ya. Meskipun sekolah ditutup, belajar dan pembelajaran terus berlangsung. Karena belajar itu bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja. Nah, kemudian kementerian menetapkan pembelajaran jarak jauh, PJJ. Nah, salah satu hal yang tidak dipahami oleh banyak masyarakat luas, PJJ disamakan dengan daring. Padahal PJJ itu bukan daring. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Di Indonesia pernah mengalami itu di tahun 50-an. Di tahun 50-an belum ada IKIP yang berdiri, maka untuk membangun guru-guru, memproduksi guru-guru baru, diadakanlah kursus jarak jauh. Ada SGA,
ada SGB, ada SGC. Ya, ada yang lulusan SD selesai bisa menjadi guru, masuk SGA. Lulusan SMP masuk SGB. Lulusan SMA masuk SGC. Dan mereka mendapatkan bahan-bahan belajar yang sangat bagus sekali. Ya, saya alhamdulillah menikmati bahan-bahan itu karena paman saya mengikuti salah satu kursus itu sampai selesai di tahun 50-an itu. 50-an, 60-an itu ya. Nah, itu pendidikan jarak jauh, Ibu Bapak. Zaman itu tidak ada digital, tidak ada online, tapi sudah pendidikan jarak jauh lewat korespondensi. Ya, jadi para murid yang mengikuti itu menerima bahan-bahan ajar, dikirim lewat pos, kemudian dipelajari. Nah, terjadilah korespondensi antara murid yang belajar dengan pusat pembelajarannya, yaitu para guru-guru di sana. Ya, dalam tugas-tugas itu dilakukan secara korespondensi dengan menggunakan surat pada waktu itu. Ini sudah PJJ. Ya, PJJ tidak harus online. Banyak PJJ yang bisa dilakukan dengan offline. Banyak sekali offline. Nah, kadang-kadang masyarakat kita ini seringkali mereka ini tidak paham sehingga pemahamannya sangat sempit, lalu muncul banyak korban karena itu. Karena pemahamannya kurang luas. Maka ini perlu kita dengungkan berulang-ulang bahwa PJJ tidak harus daring, PJJ tidak harus online, PJJ tidak harus pakai pulsa, PJJ tidak harus pakai internet. Mari dalam era merdeka belajar ini mencari inovasi-inovasi untuk memecahkan masalah ini. Kawan-kawan di Lombok saya melihat mereka banyak yang menggunakan HT, handitologi. HT itu murah, cuma 250.000 sampai 300.000. Ya, nah itu dipakai belajar oleh anak. Penggantinya internet. Nggak pakai internet, cuma HT saja. Nggak pakai pulsa, nggak pakai apa-apa. Dan nyatanya itu efektif. Ya, itu bisa lingkungannya, bisa jangkauannya bisa satu kampung. Bahkan 2 kampung, 3 kampung tergantung. Nanti kalau alat ditambahkan di sana, ya pada pusatnya, pada guru-guru, pada sekolah, maka jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Penggunaan HT juga beberapa kawan di Jogja, saya dengar, juga sudah mengadakan itu di daerah Gunung Kidul misalnya. Jadi tidak harus internet. Ya, pembelajaran PJJ yang baik itu pertama tentu saja dia harus selamat. Yang selamat muridnya, gurunya, dan staf sekolah tentunya harus selamat. Utamakan itu. Nomor kedua, itu ringan. Tidak membebani orang tua. Di masa krisis ini kita tahu banyak keluarga juga mengalami krisis ekonomi. Maka perlu dicari cara-cara yang membuat ini menjadi ringan. Tidak membebani mereka. Nomor 3 adalah murah. Gunakan teknologi tepat guna yang murah. Tadi HT contohnya. Itu salah satu teknologi yang murah dibandingkan dengan menggunakan HP Android misalnya. Tentu penggunaan HT jauh lebih murah. Jauh lebih hemat. Ya. Dan yang keempat adalah gembira. Anak-anak bisa belajar dengan gembira, orang tua juga gembira. 4 hal ini Ibu Bapak yang perlu kita pegang sebagai prinsip-prinsip sederhana. Ya, selamat nomor 1. Utamakan selamat. Kedua, ringan. Tidak membebani orang tua yang hari-hari ini juga tidak sedikit yang krisis ekonomi. Ringan. 3, murah. Gunakan teknologi tepat guna yang sederhana. Tapi mampu mengoptimalkan pembelajaran terus dapat berjalan. Dan yang keempat adalah menyenangkan atau gembira. Biarlah anak-anak bisa belajar dengan gembira, ya, meskipun dalam keadaan yang sederhana seperti itu. Ya, jadi ini perlu kita ulang-ulang kepada kawan-kawan kita, para kepala sekolah, orang tua, guru-guru, bahwa PJJ, BDR, belajar di rumah tidak harus menggunakan internet, ya. Bisa menggunakan yang lainnya. Inilah saatnya kita menunjukkan bahwa kita bisa berinovasi. Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat gambar ini ada 3 interaksi ya. Dalam konteks ini interaksi
dengan isi pembelajaran, interaksi dengan sesama peserta didik, interaksi dengan guru. Ini interaksi siswa. Dalam konteks inilah muncul di sini bahan ajar. Ya, ada bahan ajar di situ. Bahan ajar yang dibutuhkan adalah bahan ajar khusus untuk PJJ yang perlu disiapkan. Tapi kata khusus ini tidak harus membuat baru. Ya, karena faktanya kita juga bisa menggunakan buku-buku siswa. Buku-buku ajar itu bisa digunakan. Tidak harus membongkar yang baru. Kalau memang mampu, mari kita buat yang baru. Ya, tetapi jangan dipaksakan, apalagi orang tua harus keluar uang lagi untuk membeli ini, membeli itu, tentu akan membebani mereka. Ya, bahan ajar itu bahan-bahan yang membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bisa berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa, simbol-simbol, konsep-konsep, prosedur, prinsip, teori, hukum, nilai-nilai, ide-ide, kepercayaan, dan sebagainya yang ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana itu dikemas. Ya. Berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya, bahan ajar untuk PJJ berbeda dengan non-PJJ. Ya, tentu saja. Berbedanya itu bagaimana penggunaannya. Ya. Berbedanya itu dalam konteks penggunaannya. Kedua juga bisa juga terkait dengan bagaimana isinya. Ibu Bapak sekalian, saya akan menyegarkan kembali ingatan kita mengenai kurikulum 13. Ini perlu diulang-ulang karena sampai hari ini masih terjadi. Ini kaitannya dengan bahan ajar yang akan kita kembangkan. Ya, jadi kalau kurikulum berbasis materi, gambarnya seperti ini. Ibu Bapak bisa lihat di situ gambarnya. Ya, materi menjadi pusat di situ. Ya, yang menjadi pusat adalah materinya. Ya, ini guru menumpahkan pengetahuannya di sini. Ini muridnya. Materi pengetahuanku aku tumpahkan kepadamu. Nah, dalam konteks bahan ajar ya isinya materi-materi itu. Ya. Seperti kalau kita mengajar ya materi-materi itulah yang menjadi penting gitu. Tapi kalau berbasis kompetensi, tentunya kompetensi holistik. Ibu Bapak perhatikan gambar ini. Dari E menjadi full. Kompetensi itu ada yang sedikit sampai di sini, ada yang sampai di sini, ada yang, bahkan sampai yang full di sini. Nah, upaya pembelajaran adalah membuat setiap anak semua potensinya bisa bergerak dari E sampai F sampai penuh. Dengan kompetensi holistik. Dalam konteks ini ada aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Dalam konteks pengetahuan, kita mengatakan seberapa kapasitas kemampuanmu menggunakan pengetahuan. Jadi dua hal ini berbeda antara materi dan kompetensi. Kalau kita mengajar bukan dengan memberikan materi, tapi bagaimana mengembangkan kompetensi siswa. Nah, sekarang inilah yang penting, karena memiliki begitu banyak materi pengetahuan, tetapi kalau tidak digunakan tentu tidak banyak gunanya. Tapi kompetensi inilah yang dibutuhkan untuk hidup ya pada abad 21 ini. Untuk bekerja, untuk belajar. Kompetensi ini jauh lebih penting. Karena itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas mengatakan kurikulum yang digunakan di Indonesia dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi adalah kurikulum berbasis kompetensi. Sayang dalam praktek masih belum berjalan sepenuhnya. Ya, ini kurikulum lama. Saya kira Ibu Bapak telah mempelajari ini, ya, memahami seperti apa kurikulum lama dari waktu ke waktu, perbedaannya seperti apa. Kebetulan saya dulu menjadi guru di tahun 75 ini saya sudah menjadi guru. Saya paham itu apa PPSI, kemudian di sini ada 1984 ini menggunakan pendekatan keterampilan proses, begitu seterusnya. Ya, karena di sini saya sudah menjadi guru sampai hari ini, ya, jadi saya mengalami betul perkembangan dari waktu ke waktu, bagaimana kurikulum yang ada dan bagaimana aplikasinya, implementasinya. Dan ternyata kalau kita melihat utamanya pada akhir-akhir di sini, implementasinya lebih banyak ditentukan oleh buku ajar, oleh bahan ajar. Guru-guru kita di lapangan jarang sekali yang membuka dokumen kurikulum. Mereka sangat percaya dengan buku-buku ajar yang ada, bahan-bahan ajar yang mereka pakai. Entah itu bahan itu memenuhi syarat apa tidak, tapi itulah yang terjadi. Ya, bahan-bahan ajar yang terbitkan oleh swasta itu luar biasa. Sebagai seorang dosen, pekerjaan saya antara lain adalah menganalisis bahan-bahan ajar itu dan saya temukan
begitu banyak kekurangannya. Kalau anak-anak kita menunya sehari-hari seperti ini, bagaimana mereka bisa bangkit? Gitu. Ya, jadi lalu masuk ke dunia yang baru, kurikulum yang baru. Sejak 2004 kita memakai KBK, tapi masa transisi ini, Bu Bapak. Transisi ini cukup panjang rupanya, sampai 2013 ini mulai nampak. Kompetensi itu apa toh? Di sini mulai nampak. Ada aspek sikap, pengetahuan dengan keterampilan. Kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan. Ya, mulai tampak jelas. Di 2006, di sini bagusnya sudah muncul KTSP. KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya kita membuat kurikulum sendiri. Tapi faktanya ternyata KTSP banyak kali sekolah-sekolah itu hanya menjadi dokumen yang disimpan di lemari. Kalau Bapak Ibu pengawas datang, itu ditunjukkan inilah KTSP kami. Padahal KTSP itu banyak kali dibuat dengan copy paste. Ya, membeli, ada banyak oknum yang bergentayangan berjualan di sana sini yang membuat orang tidak mengalami merdeka belajar. Ya, pengalaman mendampingi guru-guru PLPG, aduh berat sekali. Kok membuat KTSP? Membuat tujuan pembelajaran saja beratnya setengah mati. Belum membuat KTSP-nya. Kenapa? Ya karena kebiasaan sehari-harinya hanya copy paste, fotokopi dari tempat yang lain karena ada orang yang berjualan. Nah, ini masalah-masalah yang harus dibenahi di lapangan. Kalau kita ingin melangkah lebih lanjut, supaya sekolah kita betul-betul punya kebermaknaan dan hasilnya betul-betul tampak. Ibu Bapak sekalian, inilah juga fakta. Yang lama seperti ini, yang baru seperti ini, faktanya kerangka pikir lama, mindset lama masih masuk di sini. Ya. Dalam bentuk apa? Ya pembelajaran di kelas, ya dalam bahan-bahan ajar juga. Karena itu kita tidak banyak beranjak. Mari bersama Direktorat SMP kita mengadakan sedikit demi sedikit perubahan ya supaya betul-betul itu nanti terjadi sebuah perubahan yang benar. Seperti apa seharusnya pembelajaran berbasis kompetensi termasuk bagaimana bahan ajarnya. Ibu Bapak sekalian, ini gambarannya. Ya, kalau yang lama berbasis materi, pencapaian materi yang diutamakan. Guru sebagai pelaksana teknis hanya melaksanakan saja dalam konteks ini. Buku sebagai kurikulum, penilaiannya orientasinya tes, orientasinya juga kognitif. Kalau berbasis kompetensi, pencapaian kompetensinya holistik. Berpusat pada siswa, guru sebagai profesional di sini mengalami merdeka belajar. Buku berupa aktivitas-aktivitas siswa, pengalaman belajar yang bermakna. Penilaiannya pakai plan otentik, aspeknya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di lapangan juga banyak kali guru-guru kita tidak paham perbedaan kognitif dan pengetahuan, perbedaan afektif dengan sikap, perbedaan psikomotorik dengan skills atau keterampilan. Banyak juga yang tidak paham. Padahal itu sangat berbeda. Jadi Ibu Bapak, ada banyak yang perlu kita pelajari, kita benahin di lapangan, ya supaya hal-hal semacam ini tidak terulang lagi, lalu pendidikan kita mengalami kemajuan-kemajuan sebagaimana yang telah kita tetapkan. Ya, jadi ini mengulang kembali ya yang dipentingkan sekarang di sini. Ini pengalaman belajar yang diutamakan di sini. Ya, bukan lagi materi-materi lagi, tapi kompetensi di sini. Ibu Bapak, inilah bahan-bahan ajar. Ya, ada banyak. Sehari-hari Ibu Bapak dan saya ketemu bahan ajar dalam berbagai macam bentuk. Ya, yang berbentuk cetakan kemasannya, ada juga yang dikemas secara elektronik, ada juga yang dikemas secara virtual, dan masih banyak bahan-bahan ajar yang lainnya. Nah, ini bahan-bahan ajar yang sehari-hari kita temui, tentu bagi anak-anak juga tidak asing. Di masa-masa sekarang, anak-anak sekarang lebih akrab dengan bahan ajar non-cetak. Entah itu yang digital, ya, entah itu berupa web, ataupun yang lainnya. Di masa sekarang, anak-anak begitu, ke depan pun kira-kira begitu arahnya. Arahnya ke sana, Ibu Bapak. Nah, ini beberapa contoh ya, yang cetakan itu. Nah, ini dicetak, ya, tapi juga bisa dalam bentuk digital sebetulnya. Ya. Ini juga non-cetaknya. Ya, saya kira ini hal yang biasa. Nah, ini VR itu virtual reality, IR itu augmented reality. Kita telah memasuki masa yang baru. Kemarin di Jakarta sempat di launching untuk Indonesia, ada 100 sekolah di Indonesia yang mulai menjadi pionir untuk menggunakan VR, virtual reality. Jadi dia menggunakan satu alat gitu, lalu dia akan merasakan seperti dia masuk ke dalam dunia itu sungguhan. Padahal dunia itu tidak sungguhan. Ini dunia virtual namanya. Ya, di negara-negara maju sudah banyak, sebelah kita saja
Singapura sudah lama menggunakan VR ini. Ya. Nah, ini contoh-contoh bahan ajar cetak. Sehari-hari kita temukan, ya, banyak sekali. Cuman masalahnya adalah kalau kita bicara bahan ajar, apakah memang tujuan pembelajaran itu sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga bahan ajar itu betul-betul efektif. Nah, itu beberapa pertanyaan mendasar terkait dengan hal ini. Ibu Bapak, ini contoh-contoh, ada CD-ROM, ada CD interaktif, ada buku siswa elektronik, ada virtual reality tadi ya, VR, ya, ada augmented reality, IR, ada ya PowerPoint, kadang-kadang ini yang paling akrab ya, banyak menggunakan PowerPoint ya, ini mudah untuk dibuat ya, mudah juga untuk dipelajarin ya, mudah disimpan juga, mudah dikirimkan juga. Ibu Bapak sekalian, saya akan menjelaskan sedikit tentang modul ya. Modul ini adalah bahan ajar yang spesifik. Kata kunci untuk modul itu dua. Pertama, mandiri. Kedua, tuntas. Itu kata kuncinya. Ya, sebetulnya tiga. Pertama, mandiri. Kedua, berpusat siswa. Ketiga, tuntas. Mandiri itu artinya bahan ajar itu memang didesain secara khusus untuk dipelajari sendiri oleh siswa. Bisa digunakan tanpa bantuan orang lain, tanpa guru, tanpa tutor, tanpa yang lainnya. Siswa bisa mempelajari itu. Ya, bantuan orang lain sedikit saja, tidak banyak. Ya, anak-anak yang mandiri malah bisa belajar dengan lebih baik dan lebih cepat. Di tahun 70-an kita sudah menggunakan modul pada beberapa sekolah di Indonesia, yaitu PPSP, Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Saya salah satu alumni sekolah itu, kami menggunakan modul. Kami menggunakan SKS. Nah, di dalam satu kelas itu, kami belajar sendiri. Ada 2 orang guru di situ. Kalau kami kurang jelas dengan modul yang kami pelajari, kami angkat tangan. Maka guru itu, misalnya saya yang angkat tangan, guru itu mendatangi saya. Dia akan menjelaskan apa yang saya tidak jelas, yang tidak mengerti. Gitu. Nah, fungsi guru tidak banyak, ya, hanya pendamping seperti itu. Dia tidak mengajar. Yang mengajar adalah bahan ajar itu sendiri, yaitu modul itu sendiri. Nah, itu berpusat pada siswa. Nah, kalau saya merasa sudah mampu menguasai modul itu, saya angkat tangan lagi. Saya minta untuk uji kompetensi. Maka saya mengalami uji kompetensi, misalnya tes, misalnya. Nah, kalau saya mencapai angka 80, tuntas, saya bisa masuk modul berikutnya. Sehingga dalam satu jam pelajaran itu, atau 2 jam pelajaran itu, orang anak yang pandai, itu bisa menyelesaikan 3-2 modul. Anak yang sedang, mungkin 1 modul. Nah, anak yang tidak pintar, yang terlambat, ya mungkin 1 modul itu masih belum tuntas. Dia mengalami remedi. Nah, jadi modul ini memang memberi kemudahan-kemudahan untuk siswa belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Ya, mereka harus tuntas. Kalau tuntas, baru lanjut ke modul berikutnya. Nah, ini karakteristik garis besar dari modul seperti itu. Jadi modul berbeda dengan bahan-bahan ajar yang lainnya. Modul lebih banyak didesain untuk pembelajaran mandiri. Seperti kita ketahui dalam PJJ, strategi pembelajaran yang dikembangkan adalah blended learning, yang dipilih adalah flipped learning. Flipped learning itu adalah pembelajaran tradisional yang dibalik. Kalau dahulu, saya mengajar dulu seperti ini, kepada bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu saya beri tugas. Nah, itu cara tradisional. Tapi kalau flipped learning tidak. Bapak dan ibu-ibu diberi tugas dulu untuk belajar, ya, secara mandiri, setelah itu baru bertemu dengan saya belajar dalam tatap muka klasikal. Jadi flip learning dibalik. Cara itu akan membuat pembelajaran jauh lebih baik, hasilnya jauh lebih baik juga, membuat siswa lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan dia lebih berinisiatif banyak. Jadi pembelajaran mandiri itu menggunakan modul tepatnya. Ya. Nah, di SMA, saya kira Ibu Bapak sudah memahami, beberapa SMA yang menerapkan sistem SKS, mereka menggunakan unit kegiatan belajar mandiri, UKBM. Guru-guru mengembangkan UKBM.
sebetulnya UKBM itu sama dengan modul. Cuma di lapangan saya lihat kok kayak begini UKBM-nya. Ada banyak mahasiswa saya yang guru-guru, ada juga yang kepala sekolah, saya kok begini UKBM-nya. Ya, rupa-rupanya kawan-kawan ini masih kebingungan juga mengenai UKBM seperti apa begitu. Nah, itu sebetulnya seperti modul, ya. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, handout berbeda dengan modul ya. Kalau handout itu lebih ringkas, ya, lebih ringkas dengan beberapa literatur yang ada dan siswa diminta untuk melacak literatur itu dan mempelajari sendiri. Jadi bukan uraian panjang lebar, merupakan pokok-pokok saja yang ringkas. Kegiatan siswa di sana adalah melacak bahan-bahan yang telah disediakan, ya. Di situ sudah ada linknya, ada perintahnya buka buku ini halaman sekian ini pelajari tentang ini. Setelah itu kamu buka atlas halaman sekian mengenai ini, pelajari mengenai ini. Setelah itu tugasmu kerjakanlah ini. Jadi handout itu hanya pokok-pokok saja, ya, pokok-pokok saja untuk seorang siswa mencapai kompetensi sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Ya, Ibu Bapak, wah ini ada masalah lagi sebentar ini. Saya akan keluar sebentar, Ibu Bapak, rupa-rupanya ada masalah sebentar, tidak bereaksi laptop saya. Pak Rois minta izin sebentar. Nah, sudah bisa jalan. LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Kalau dulu namanya LKS, ya. Nah, kalau ini lebih banyak berorientasi pada kerja. Kalau tadi kita bicara mengenai handout itu pada proses belajar. Ya, pada proses belajar untuk menemukan ini, menemukan itu, mencari ini, mencari itu sehingga mendapatkan kompetensi tertentu. Tapi kalau LKPD ini lebih banyak arahnya ke siswa mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai kompetensi dasar yang ada. Jadi itu perbedaan aja, ya perbedaan kecil. Ya. Audio. Nah, audio ada di mana-mana. Tadi sudah saya jelaskan misalnya HT, penggunaan HT itu. Ya, bahan-bahan ajar sampaikan lewat HT. Bisa. Lewat radio, bisa. Lewat rekaman di WA, bisa. Masih banyak lagi HT itu. Ya, flash disk dikirimkan. Ya, saya biasa begitu kepada para mahasiswa dulu. Ya, saya gunakan flash disk. Ya. Nah, sekarang sudah jarang lagi, nggak pakai lagi yang seperti itu. Ya, mahasiswa mengumpulkan pun nggak perlu lagi pakai flash disk bersama-sama kelas seperti dulu. Tapi cukup dengan menggunakan Google Drive, menggunakan cloud. Jadi mereka bisa masuk bersama-sama ke sana, sama sekali nggak menggunakan kertas. Ya. Sekolah-sekolah yang sudah maju, kawan-kawan pengawas, ya mari kita dorong mereka ke sana. Ya, tentunya mereka banyak sekolah swasta, saya lihat sudah maju mereka, sudah menggunakan cloud, ya, dan itu adalah inisiatif yang baik. Ya, kawan-kawan yang lain bisa menirunya. Entah itu sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah nasional, banyak yang sudah maju menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, dan mereka memang mengembangkan mereka berbeda. Yang penting adalah mereka juga menggunakan kurikulum nasional. Nah, kurikulum nasional bahwa itu akan ditambah dengan kurikulum yang lain, itu masalah lain. Ya, itu kan karena mereka sendiri yang mampu membayarnya. Gitu. Yang penting kurikulum-kurikulum nasional itu mereka gunakan. Itu adalah capaian minimal yang harus mereka penuhi. Bahwa kemudian mereka akan memasukkan Kahoot, Quizzes, dan bermacam-macam lainnya ke dalam pembelajaran, saya kira nggak masalah itu, ya karena itu adalah nilai tambah yang bisa mereka capai. Ya, kemarin saya juga melihat bagaimana kawan-kawan di sekolah Al-Azhar misalnya ya, mereka mempunyai kurikulum yang mempunyai nilai tambah sedemikian rupa. Juga saya lihat kawan-kawan di Penabur juga begitu ya, mempunyai nilai tambah yang sedemikian rupa di IPK dan masih banyak lagi sekolah-sekolah lain yang sudah mengalami kemajuan-kemajuan sedemikian rupa. Tentu itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi kita untuk kita ikutin tentunya jika saatnya tiba dan kita memang mampu ke sana. Jadi sekolah kita memang tidak bisa diseragamkan seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kita serba seragam. Nah, di zaman sekarang dengan adanya KTSP itu adalah kurikulum yang dibuat sekolah sendiri, maka setiap sekolah membuat kurikulum sendiri-sendiri. Apakah boleh berbeda? Boleh, silakan saja, itu merdeka belajar juga. Tidak ada keseragaman-keseragaman lagi.
Maka kawan-kawan MGMP juga seringkali saya ingatkan kawan-kawan, tolong mari kita lihat sekarang bahwa KTSP itu semangatnya seperti ini. Masing-masing sekolah mengembangkan sendiri kurikulumnya. Bahwa sekolah yang A itu katakanlah kompetensi pengetahuan. Kemampuannya hanya mampu mengembangkan sampai C3, ya silakan untuk kemampuannya. Tapi jangan paksakan sekolah lain yang lebih maju, diminta juga mengikuti itu. Yang lebih maju bisa sampai C6, ya silakan saja. Dengan demikian, sekolah A, sekolah B bertetangga, kurikulumnya bisa beda, tujuan pembelajarannya bisa beda, yang sama KD-nya. Ya. Yang sekolah A hanya sampai C3, misalnya saja begitu indikatornya, yang sekolah B sampai C4, ya silakan, sekolah C sampai C6, silakan saja. Akibatnya nanti apa? Bahan ajarnya juga bisa berbeda-beda, pembelajarannya juga bisa berbeda-beda. Nah, di masa sebelum reformasi, kita tidak bisa begitu, semuanya harus seragam. Tapi setelah reformasi sebetulnya keberbedaan itu memang disediakan. Dengan adanya KTSP, ruang untuk berbeda, ruang untuk beragam dari Sabang sampai Merauke itu terbuka. Sehingga siapapun bisa berlari sekencang-kencangnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang penting acuan kurikulum nasional tetap mereka jalankan. Ya, begitu juga dalam hal pengembangan bahan ajar, entah itu yang tadi cetak, yang digital, yang audio, dan yang lain-lainnya. Audiovisual juga begitu, ini sudah hal yang biasa bagi kita ya. Sekolah-sekolah kita, apalagi di Jawa Tengah, dan kan dari Babel ya. Saya sering ke Pangkal Pinang untuk melatih dulu, kurikulum 13 ya. Babel juga saya kira juga sudah cukup maju, ini bukan hal yang lama, ini hal yang biasa. Ya, kawan-kawan Jawa Tengah saya dengar sudah sangat maju dengan pesat juga ya. Ini karena pimpinan-pimpinannya juga sangat maju ya, dengan acuan-acuan yang lebih ke depan ya. Karena banyak yang sudah berkuliah lagi sampai S2, sampai S3 sehingga wawasannya semakin terbuka ke depan. Nah, multimedia interaktif juga begitu. Sekarang ada di mana-mana multimedia interaktif itu. Silahkan saja, siswa bisa memilih sedemikian rupa, guru-guru bisa memilih sedemikian rupa. Apapun silahkan, merdeka belajar, berinovasi, ya bukan lagi keseragaman, tapi keberagaman. Semua itu gunanya adalah supaya siswa kita mampu meledak, kemampuannya meledak, diledakkan sekeras-kerasnya. Ya, mereka mampu belajar sebaik-baiknya. Nah, yang selama ini diseragamkan tentu saja merugikan anak-anak yang seharusnya bisa berlari cepat, yang mereka dibuat berlari tidak cepat. Ya. Nah, jadi itu Ibu Bapak sekalian. Nah, perannya banyak, bahan ajar itu bisa merangsang dan mendukung terbentuknya pengalaman belajar ya bagi siswa yang berkualitas secara mandiri, menghidupkan imajinasi dan aktivitas mental, memicu motivasi belajar, mendorong pesan didik untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih bermakna, dan masih banyak peran yang lainnya. Salah satu di antaranya adalah memberikan nilai-nilai kompetensi tambah. Bukan hanya kompetensi bidang studi, tapi juga kompetensi lainnya. Misalnya apa? Ya, karakter, literasi, dan kompetensi 4C. Nah, itu nilai tambah namanya. Ya. Jadi tidak hanya mencapai mata-mata pelajaran tertentu, kompetensi itu, tapi ada banyak nilai tambah yang bisa dimasukkan di dalamnya. Kalau kita bicara mengenai bahan ajar berbasis materi, yang nilai-nilai tambah itu sulit dikembangkan, Ibu Bapak. Tapi kalau berbasis kompetensi, itu sangat mudah untuk dikembangkan. Ya, jadi ini tadi ya sama ya. Apa yang harus dipertimbangkan? Ya, kompetensi apa? Harus cara terbaiknya bagaimana? Ini nanti Ibu Bapak akan mendapatkan juga bahannya ya. Tidak saya jelaskan panjang lebar di sini. Ya. Ini juga begitu sama cakupannya ya. Kompetensi akan dicapai tentu nomor 1 itu ya. Baru isi pembelajarannya seperti apa atau kegiatan siswa ya. Informasi pendukung untuk itu seperti apa, latihan-latihannya bagaimana, padahal formatifnya seperti apa, rangkuman seperti apa, apakah yang membuat rangkuman itu siswa sendiri, ataukah guru, memang saat ini kecenderungannya siswa yang membuat rangkuman sendiri. Lalu refleksi untuk melihat sejauh mana proses dan hasil belajar oleh diri kita sendiri, lalu asesmennya dan umpan balik. Ya. Dan ini kecenderungan-kecenderungan baru untuk cakupan bahan ajar masa kini. Ya. Nah, untuk kompetensi yang dituju, mencantumkan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa secara keseluruhan. Ya, dapat berupa pemetaan kompetensi atau advanced organizer. Ya, nanti akan saya tunjukkan contoh-contohnya. Ya. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan.
Ya, asesmen diagnostik. Untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ya, ya. Yang diagnosis itu kemampuan dasarnya. Ya, memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi siswa sehingga guru dapat menyesuaikan dengan pembelajarannya. Nah, tentu saja asesmen ini tidak bisa kita lakukan secara istimewa atau secara normal gitu ya untuk kondisi yang tidak normal, tapi sebisa mungkin asesmen ini dijalankan ya supaya kita bisa memberikan isi pembelajaran yang cocok ya bagi siswa-siswa kita. Ya ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini sumber-sumber yang bisa diaju, ya. Yang bisa diaju. Ini informatif ya, sudah terbiasa kita dengan itu. Ya, ini juga rangkumannya, refleksinya seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan juga ini. Sekarang kita masuk ke sini. Mas Rois, masih ada waktu berapa lama? Pak, masih Pak. Nanti sekaligus dengan materi yang kedua bisa ada setengah jam lagi. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke berikutnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Rois. Nah, Ibu Bapak, tadi kita sudah melihat aneka ragam bahan ajar. Bagaimana pengemasannya, bagaimana isinya, ya, bagaimana perannya, dan yang lain-lainnya. Termasuk bahan ajar ini cocok tidak untuk PJJ, termasuk bahan ajar ini berbasis materi atau berbasis kompetensi. Bagian-bagian awal tadi saya berikan itu kepada Ibu Bapak sekalian sebagai suatu inspirasi. Silakan nanti kalau Ibu Bapak mengembangkan dalam bentuk tanya jawab ya supaya kita lebih gayeng lagi, lebih asik lagi menikmati ini dan bisa mengembangkannya dengan lebih baik. Nah, saya akan meningkat sekarang ke modul ya. Karena ke depan kita akan membuat modul-modul ini menjadi salah satu bahan ajar ya yang bisa dikerjakan di sekolah-sekolah. Ya. Karena modul ini sebetulnya tidak terlalu sulit untuk Putus. Kalau itu mohon izin, mohon maaf ini sepertinya ada kendala sinyal ini dengan Bapak Mulyadi. Mohon menunggu sebentar. Halo? Halo? Ayo. Ya, kalau itu ini mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat dulu. jaringannya sudah balik lagi Pak, sudah balik lagi. Iya, iya. Makasih. Halo Pak Rois. Ya. Ya. Apakah masih kelihatan presentasi saya Pak Rois? Enggak, harus di-upload lagi apa dia di-share lagi Pak. Di-upload lagi materinya. Enggak bisa. Macet.
Ya, sambil menunggu Bapak Mulyadi, mungkin ada pertanyaan, monggo silahkan ditulis di chat. Akan kita akomodir. Ya. Saya Pak Rois. Ya Pak. Saya. Iya. Sudah dibuka pertanyaan ya Pak ya? Di chat Pak, mohon ditulis di chat dulu. Karena ini sambil menunggu Pak Mulyadi turun lagi. Monggo. Iya. Pak Rois, saya Muhammad Makmur dari Kabupaten Brebes. Mohon maaf. Bapak, mohon maaf, pertanyaannya di chat dulu Pak. Ini masih belum membuka. Oh gitu. Tulis di chat dulu, chat room. Iya. Halo Pak Rois. Oke, Pak Mul, monggo. Sudah. Kedengaran Pak ya? Oke. Pak, mohon izin Pak, mau tanya, apakah presentasi saya masih kelihatan? Tidak Pak, belum kelihatan Pak. Oh, presentasinya belum kelihatan ya? Iya. Belum. Bentar ya Pak ya. Sudah kelihatan Pak Rois? Sudah kelihatan. Sudah Pak, Ya, sudah. terima kasih. Sudah Pak Mul. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita akan lanjut ya. Wah, ini di sini ada masalah ini. Nah, membuat modul mulai dari mana? Membuat modul mulai dari mana? Ini gambar modul ini. Ini adalah modul yang saya buat. Nanti Ibu Bapak juga akan mendapatkan modul-modul ini dari file. Sudah kita kirimkan filenya. Ya. Ya, kalau yang ini tadi sudah berulang-ulang saya berikan. Ya, kawan-kawan kami juga, ya, para narasumber lainnya telah memberikan ini mengenai daring dan luring. Ya, bahwa pembelajaran jarak jauh tidak selalu daring. Masih banyak yang sudah dilakukan dengan luring. Itu yang perlu kita tegaskan berulang-ulang. Ya, ini tentang daring dan luring juga. Pembelajaran tatap muka itu bisa luring, bisa daring, ya, dan tidak selalu daring. Yang daring bisa sinkronus, bisa asinkronus. Yang sinkronus itu virtual misalnya. Tapi tidak selalu itu. Kita juga bisa menggunakan luring. Saya berikan contoh tadi kawan-kawan di Nusa Tenggara Barat misalnya, mereka menggunakan HT. Ya. Nah itu luar jaringan internet itu. Dan itu sangat efektif juga digunakan. Ya. Pembelajaran mandiri pun begitu, bisa dilakukan secara luring maupun secara daring. Ya, jadi tidak hanya bergantung pada daring, ya, tapi bergantung juga pada luring. Luring juga cukup efektif kalau kita bisa mengelola dengan baik. Luring juga bisa sangat efektif. Ibu Bapak, nah ini kalau mandiri ya bisa pakai LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik atau LKS, bisa juga menggunakan modul ya. Nah, kita nanti akan fokus pada modul ini. Ini adalah beberapa alternatif bahan ajar yang bisa digunakan untuk belajar mandiri. Ada buku siswa, ada modul, ada LKS atau LKPD, ada lingkungan sekitar juga bisa dipakai, radio, televisi, CD pembelajaran, web, blog, portal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terbuka begitu sangat lebar, ya. Kemungkinan untuk menggunakan bahan-bahan ajar untuk pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini sangat bermanfaat untuk memandirikan siswa, untuk membuat siswa berinisiatif, untuk membuat siswa menjadi seorang penemu, membuat seorang siswa untuk bertanggung jawab, dan masih banyak lagi hal yang lainnya. Kalau kemandirian ini bisa dicapai, Ibu Bapak, maka nanti bisa meningkat menjadi siswa yang efektif. Karena mandiri saja tidak cukup. Di zaman sekarang mandiri saja tidak cukup. Orang juga harus bisa hidup efektif. Apalagi di masa-masa krisis seperti ini. Bagaimana kita bisa hidup efektif dan keberadaan yang semacam sekarang ini. Efektif saja tidak cukup, dituntut lagi meningkat lebih jauh, menjadi produktif. Maka pembelajaran mandiri itu sangat disarankan karena akan memampukan siswa untuk mandiri, bergerak menjadi efektif, bergerak lagi menjadi produktif. Kalau siswa kita menjadi produktif, saya yakin tidak ada anak yang nganggur nanti. Kebanyakan mereka akan selalu saja caranya mencari nafkah di dunia ini bagaimana, selalu ada caranya, karena mereka sudah terbiasa dengan produktif.
Maka pembelajaran mandiri ini sangat penting. Ya. Nah, bahan ajar pembelajaran mandiri itu tadi saya jelaskan, saya ulang lagi, ya, ada yang berbasis materi ilmu pengetahuan tentunya, ya, ada yang berbasis kompetensi, ya, yang berbasis pada materi, berpusat pada materi ilmu, struktur keilmuan, dan yang diutamakan taraf serap penguasaan ilmu, taraf serap penguasaan materi. Ini ada pada kurikulum lama kita. Nah, yang baru kita masuk ke sini berbasis kompetensi. Yang diutamakan siapa dalam belajar? Bukan materinya, tapi peserta didiknya yang belajar itu. Bukan bukunya yang utama, tapi siswanya. Bahwa mau belajar di mana saja, kapan saja, bagaimana saja, itu masalah kemudian. Tetapi siswalah yang menjadi pusat untuk belajar. Ya, itu kalau berbasis kompetensi, prinsip pertamanya berpusat pada siswa. Karena siswa dapat mengembangkan dirinya sedemikian rupa. Ya, pendekatan konstruktivistik yang kita gunakan antara lain. Lalu dalam konteks ini pengalaman belajar itu yang diperlukan. Pengalaman belajar dalam mengarungi, dalam menavigasi ya kehidupan nyata sehari-hari. Karena itu model-model pembelajaran yang disarankan, misalnya ada apa namanya scientific, yang 5M itu bisa menggunakan project based learning, bisa menggunakan problem based learning, bisa menggunakan case based learning, bisa menggunakan entrepreneurial based learning, bisa masih banyak lagi yang lainnya, model-model pembelajaran yang memang berpusat pada siswa. Bahan ajar itu akan seperti itu. Jadi isinya bukan kumpulan materi-materi, tetapi isinya adalah pengalaman-pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi. Nah, dalam konteks ini kita nggak bicara lagi taraf serap, nggak ada taraf serap. Yang ada adalah ketuntasan kompetensi. Sejauh mana kompetensi-kompetensi yang ada, KD yang jadi acuan itu sudah tuntas atau belum. Ukurannya di situ. Saya masih banyak melihat kawan-kawan masih menggunakan istilah taraf serap materi. Saya kira itu masalah lama itu ya, yang masih ada sisa-sisanya di lapangan. Kadang-kadang saya menemukan itu, semoga di masa depan sudah tidak lagi menemukannya. Ibu Bapak, nah ini bahan ajar mandiri untuk pembelajaran mandiri bisa seperti ini, ya menyenangkan bagi anak. Tapi nanti dulu menyenangkan itu jangan berlebihan ya. Karena yang diutamakan dalam konteks ini Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak lihat gambar ini, apa yang diutamakan dalam konteks ini? Strategi. Jadi yang Anda lihat ini adalah sebuah strategi untuk membelajarkan. Bukan sekedar tampilan materi, tapi strategi itu yang diutamakan. Strategi itulah yang diutamakan. Jadi kalau kita melihat ini sebetulnya ini strategi yang dilakukan oleh guru. Makanya kalau kita bicara mengenai media, ahli-ahli media di tingkat internasional selalu menulis, kalau kamu membuat bahan ajar, membuat media, jangan minta dibuatkan oleh orang-orang yang pintar gambar saja, para seniman dan desainer. Mereka bisa membuatnya menarik, tetapi belum tentu membelajarkan. Yang menarik belum tentu membelajarkan, yang utama itu membelajarkan. Karena itu di sini isinya adalah strategi. Bagaimana strateginya di sini? Supaya terjadi pembelajaran. Belajar dan pembelajaran. Apa itu belajar? Transformasi, perubahan. Perubahan sikap, perubahan kompetensi pengetahuan, perubahan kompetensi keterampilan, dan yang lain-lainnya. Nah, disinilah intinya itu, pada strategi itu. Sehingga dengan demikian, terjadilah belajar dan pembelajaran. Belum tentu kalau ini menarik, lalu ini terjadi belajar, belum tentu. Banyak riset yang menemukan itu. Jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal ilmiah yang saya tulis, itu banyak mengacu ke sana antara lain. Karena salah satu bidang saya adalah pengembangan multimedia pembelajaran dan bahan ajar. Jadi Ibu Bapak, itu yang terjadi. Belum tentu terjadi belajar itu. Nah, ada kadang-kadang teknisnya, pelan di sini. Belum tentu bisa membelajarkan. Jadi ada cara-cara tertentu. Nah, anak ini senang. Ini menggunakan apa? Menggunakan buku siswa. Nah, dalam belajar ini guru mengirimkan
Nggak ada suara. Udah ada suaranya, Pak. Oke, mohon maaf ini sepertinya terkendala jaringan ya. Ya, ini. Putus-putus. Iya Pak. Trompet. Iya. Tidak ada suaranya ya, Pak. Iya. Ini bapaknya yang lagi bawa. Ya Bapak Ibu, sabar sebentar ya. Tapi nggak masuk di kita. Oh, nggak ada suaranya ini. Ya, dalam proses join. Kirain hanya di Belitung, di sini lagi mendung. Ya. Boleh berdiri sejenak nggak Bapak? Meregangkan otot. Apalagi daring untuk anak-anak ya. Benar juga ya. Bikin gampang. Iya. Untuk materi bisa sudah kami kirim di grup ya sama di chat room. Silahkan bisa di-download. Makasih Pak. Oke, sami-sami. Terima kasih Pak, materinya Terima kasih, sudah di-download. Pak Rois. Iya. Pak Saleh. Persiapan buat RTL nanti siang ya, Bapak Ibu. Siap. Iya. Ya Pak Winsar. Siapa tahu sebelum mulai RTL sudah jadi. Kita mau ngobrol Pak. Dan ngobrol di sini. Pak Binsar, kita bikin RTL-nya sama-sama Pak Binsar. Siap. Saya yang dari Belitung pengawalnya cuma sendiri, yang lain sedang tidak bisa. Itu hebat berarti. Berarti kan Bu Nur hebat, bisa sendiri. Halo, Pak Rois. Oke. Boleh, bisa dilanjut. Pak Rois, halo. Halo, ya Pak, bisa Sudah bisa dilanjut mendengar, Pak. Pak? Sudah bisa dengar? Ya. Oke. Materi. Ya. Kita lanjutkan ya Ibu Bapak. Ya. Materi belum tampil. Belum kelihatan. Ya. Ya, mohon maaf Pak, sebentar Pak. Saya ambil dulu Pak. Saya akan ambil sebentar ya. Sebentar.
Sudah kelihatan Pak materi saya? Sharing saya sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah kelihatan. Ya, sebentar ya. Saya ulang lagi. Sudah ya Bu ya? Alhamdulillah sudah ya. Sudah bisa Pak Mul, silakan. Macam-macam. Sudah kelihatan ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Oke, kita lanjut Sudah ya. Pak, sudah. Kita lanjut. Jadi tadi filosofi Merdeka Belajar sudah, ini modul, bagaimana membuat modul mulainya. Nah ini ada satu gambar yang bisa Ibu Bapak jadikan acuan ya. Kalau bahan ajar itu tentu kita bertolak dari kompetensi dulu. Apa kompetensi yang harus dimiliki siswa saya? Dua strategi. Bagaimana caranya agar siswa saya dapat mencapai kompetensi tersebut. 3, hotspot. Ini sebuah istilah ilmu pembelajaran yang baru. Hotspot itu tidak harus merupakan sebuah sebuah ruang yang terkait dengan jaringan internet, tapi sebuah atmosfer yang dimana di sana kaya dengan informasi dan pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah assessment. Ya. Nah, Ibu Bapak, bahan ajar kita nanti kompetensinya katanya dengan ini. Sebisa-bisanya dimasukkan ini. Ya, sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kualitas karakter, literasi dasar, dan kompetensi belajar, bekerja, atau 4C. Ya, ini dimasukkan menjadi satu, ya, di dalam pembelajaran yang berbasis kompetensi itu. Ya, itu bisa dilakukan. Jadi 4 inilah yang menjadi sasarannya, sehingga siswa kita nanti bisa mencapai itu. Ada kompetensi MAPEL, ada kompetensi 4C, ada literasi dasar, juga ada karakter tentunya. Ya. Nah, 4 ini dimasukkan di dalam bahan ajar yang kita kembangkan. Nah, kalau ini standar proses ya, bisa dilihat dari Permen nomor 22 ya, tahun 2016 ya, standar proses. Ya, ini standar penilaian. Saya pikir ini hal yang biasa. Semuanya sudah tahu, cuma seringkali guru-guru, kawan-kawan di lapangan sering bingung dengan teknik penilaian di tengah ini. Ini Direktorat SMP sudah mengeluarkan banyak buku tentang penilaian, tetapi masih sering kebingungan yang di tengah ini, teknik penilaian ini. Ya, hasil belajar dan seterusnya. Ini prinsip-prinsip penilaiannya seperti apa gitu. Saya pikir sudah banyak bahan-bahan yang diterbitkan oleh Direktorat SMP dan cukup bagus. Tapi di lapangan ternyata belum banyak guru yang menggunakannya. Ya. Nah, ini hubungan-hubungan itu, ya, kerangka kerja pengembangannya, pertama memilih KD tentunya. Setelah memilih KD, merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah itu mengembangkan bagaimana pembelajarannya. Nah ini katanya nanti dengan strategi. Yang keempat, mengembangkan penilaian. Nah dari 4 aspek ini bisa diturunkan RPP, dan sekaligus mengembangkan matrik kerangka modul. Nah, dalam konteks ini, isi modul nanti ada pengorganisasian isinya seperti apa. Jadi, isinya seperti apa itu diorganisasikan dalam modul itu. Terus bagaimana itu akan disampaikan. Dan bagaimana kita mengelola interaksi dalam pembelajaran lewat modul itu. Ibu Bapak, ini adalah kerangka pengembangan kompetensi KPK yang sangat menolong kita, guru-guru kita, untuk bagaimana sih kalau kita menjalankan K13 itu. Ya, karena seringkali paradigmanya keliru di lapangan sehingga sering tidak nyambung antara tujuan pembelajaran misalnya tidak nyambung dengan misalnya saja instrumen penilaiannya atau dengan teknik penilaiannya. Jadi kerangka berpikirnya begini Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak lihat gambar ini, yang paling penting itu ada terletak pada warna kuning ini. Yaitu tujuan pembelajaran atau IPK. Indikator pencapaian kompetensi. Dari KD, kita turunkan IPK atau tujuan pembelajaran. Dari IPK ini, tujuan pembelajaran ini, kita turunkan materi. Materi itu diturunkan dari IPK. Dari IPK diturunkan bagaimana pembelajarannya, kegiatan siswa. Dari IPK diturunkan bagaimana penilaiannya, apa yang ditagih di sini. Muncul di sini. Dari tagihan apa yang ditagih dalam penilaian, ini nanti akan bisa diturunkan teknik penilaiannya seperti apa, dan instrumennya bagaimana. Ini bukan sebuah format Ibu Bapak ya, ini sebuah kerangka berpikir yang ada pada mindset kita, pada otak kita. Jadi kalau kita berkaitan dengan mengembangkan kompetensi itu seperti apa, mulailah dari KD dulu.
Nah, di sana ada 4 hal yang penting, utamanya 3 hal yang penting. Apa yang penting 3 itu? Seperti dikatakan oleh Mas Menteri. Pertama adalah tujuan pembelajaran, kedua adalah pembelajaran, ketiga adalah penilaian. Ya, tujuan pembelajaran itu menentukan penilaian, pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu menentukan penilaian. Dengan cara ini saya sudah menolong banyak sekali guru untuk bisa memahami kurikulum 13 dengan lebih mudah, lebih gamblang. Sehingga mereka tidak keliru dalam mengembangkan K13. Ini sebuah mindset Ibu Bapak. Yang bisa Ibu Bapak ambil ini sebagai satu pola berpikir untuk memudahkan. Ya, ini nanti akan banyak gunanya. Dari sini kita nanti akan bisa mengembangkan seperti apa silabus yang benar. Dari sini bisa mengembangkan bagaimana RPP yang benar. Dari sini bisa mengembangkan bahan-bahan ajar dan media pembelajaran. Jadi ini adalah pokoknya, kerangka utamanya bagaimana mengembangkan kompetensi itu. Ya, jadi mohon Ibu Bapak dengan hormat mengingat ini, bahkan kalau perlu mencatat ini, karena ini adalah kunci untuk bisa memahami seperti apa kita mengembangkan kompetensi di dalam kurikulum 13. Nah, seperti ini ya, tadi kerangka pengembangan kompetensi yang tadi ini, yang gambar tadi itu, ya, saya masukkan di sini. Di sini ada KD, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan siswa, dan penilaian. Dari sini bisa diturunkan pembuatan silabus, pembuatan RPP, pembuatan bahan ajar. Yang penting ininya benar dulu. Maka yang lainnya akan mudah, sangat mudah. Yang penting yang di situ sudah benar. Ya, nah itu juga saya ajarkan di master saya di pasca sarjana, cara berpikir untuk mengembangkan bahan ajar yang berfungsi, dan itu bisa menolong banyak orang. Ya. Komponen utama di dalam modul ada kompetensi dasar, ya, lalu ada peta kompetensi atau advanced organizer, ada tujuan pembelajaran. Ini sama sebetulnya, cuma ini dalam bentuk diagram. Tujuan pembelajaran ini dalam bentuk tertulis, ini dalam bentuk diagram. Dari dua-duanya inilah kita bertolak mengembangkan modul. Modul membutuhkan petunjuk penggunaannya seperti apa, juga peran orang tua peserta didik, karena ini pembelajaran mandiri. Jadi ini komponen-komponen utama yang mestinya ada di sana. Ya, lanjut, ini adalah uraiannya. Nah, Ibu Bapak, ini yang saya gunakan untuk saya mengembangkan modul. Modul yang saya buat ada 2 unit, unit 1 dan unit 2. Nah, yang saya kembangkan dalam rapor ini masih unit 1. Ya. Mengapa unit 1? Ya, karena cukup luas. Karena kalau saya lihat, saya mengambil dari sepasang KD. Dari sepasang KD itu saya turunkan tujuan-tujuan pembelajaran, dan saya menemukan ada 12 tujuan pembelajaran dari sana. Dari 12 tujuan pembelajaran itu, lalu saya kelompokkan secara rasional, maka muncullah kedua unit ini. Ada unit 1, ada unit 2. Unit 1 saya bagi ke dalam 3 pembelajaran. Istilahnya 3 penggalan pembelajaran. Penggalan pembelajaran 1, itu tujuan pembelajaran 1 sampai 3. Penggalan pembelajaran 2, itu 4 sampai 6. Penggalan pembelajaran 3, itu yang tujuan pembelajaran yang terakhir, yang ke-7. Ya, itu mengenai membuat poster yang saya kembangkan. Nah, masing-masing penggalan pembelajaran atau pembelajaran ini ada aktivitas siswa dan ada lembar kerja. Tentunya mengikuti ini ya, karena ini tujuan 1 sampai 3 ya, aktivitas 1 sampai 3, lembar kerja 1 sampai 3, demikian seterusnya. Setelah siswa menyelesaikan semua ini, baru mereka masuk ke lembar refleksi. Setelah itu baru masuk ke tes formatif. Nanti akan saya tunjukkan modulnya, ya. Nah, ini peta kompetensi yang isinya tujuan tadi, ya. Bukan peta konsep, peta kompetensi, ya. Merumuskan ciri-ciri poster, tujuan pertama. Siswa dapat merumuskan ciri-ciri poster, sederhananya begitu. Yang kedua, siswa dapat menetapkan tema poster, yang kedua di situ. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis teknik pembuatan poster. Yang keempat, siswa dapat menganalisis unsur-unsur poster. Yang kelima, siswa dapat menganalisis isi pesan poster. Yang keenam, siswa dapat merumuskan formula keefektifan poster. Yang ketujuh, siswa dapat menyusun konsep poster. Sepertinya, kalau Ibu Bapak melihat dari rumusan-rumusan tujuan ini yang ada pada peta kompetensi,
Ini rata-rata menggunakan HOTS, Higher Order Thinking Skills, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Apakah sulit, Pak? Oh tidak, tergantung bagaimana cara membelajarkannya. Kalau berbasis materi mungkin sulit, tapi karena kita menggunakan berbasis kompetensi, yaitu aktivitas-aktivitas siswa, aktivitas-aktivitas itu bisa kita desain sedemikian rupa, kita rancang sedemikian rupa, sehingga nanti siswa bisa menemukan sendiri, secara inquiry. Ya, mereka bisa menemukan sendiri, oh kalau begitu begini ciri-cirinya, oh kalau begitu temanya seperti ini, oh kalau begitu tekniknya ini, tanpa diberitahu. Mereka akan menemukan sendiri, digiring di sana, lewat pengalaman-pengalaman belajar. Ya, lanjut. Nah, ini pembelajarannya secara umum, Ibu-Bapak ya, tentang modul tadi. Ya, ini hotspot tadi, kegiatan siswa. Nah, ini kalau kita lihat modelnya ya ini, berpusat pada siswa, berbasis kompetensi, kegiatannya bermakna, kontekstual, prosesnya berkualitas, standarnya tinggi, menyenangkan, menggunakan berbagai sumber belajar, ada nilai-nilai tambah di sana, misalnya karakter, dan bla bla bla, literasi, 4C, dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara bahan ajar itu kan seperti ini. Ini kalau guru membelajarkan siswa di kelas. Kan seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita kembangkan dalam pembelajaran ini menggunakan 5M intinya. Pembukaannya ada tujuan pembelajaran, ada persepsi, ada motivasi. Intinya 5M, ada mengamati, menanya, mengumpulkan data atau info ide, mengolah data info atau ide, lalu mengkomunikasikan. Ya. Penutupnya ada menyimpulkan, ada berefleksi, ada rencana kegiatan berikutnya. Nah, ini konteks seperti apa pembelajarannya menggunakan 5 pilar. Learning to know, ya belajar untuk mengetahui, bukan diberitahu, tapi belajar untuk mengetahui, menemukan sendiri, mencari sendiri. Learning to do, belajar untuk mempraktekannya itu. Learning to live together, belajar untuk bagaimana hidup bersama-sama, berkolaborasi, dan bla bla bla. Learning to be, belajar proses untuk menjadi. Dan learning to transform oneself and society, belajar untuk mendidik diri sendiri. Nah, ini pilar-pilar pembelajarannya, ya, yang mewarnai di sini. Saya menurunkan tujuan pembelajaran dalam konteks ini juga menggunakan 5M ini. Karena kebetulan yang saya gunakan adalah 5M. Kalau saya menggunakan misalnya problem based learning, ya tentu saja berbeda, sintaksnya berbeda. Kalau project based learning, sintaksnya juga berbeda lagi. Jadi tujuan pembelajaran itu mengikuti sintaksnya atau mengikuti tahapan-tahapan dalam pembelajaran itu. Nah, bahan ajar itu ya seperti ini, ya dibalik yang tadi itu ya. Nah, ini merumuskan tujuan, ya, saya kira tadi sudah saya ulang-ulang, nggak perlu saya tulis. Nah, mengembangkan aktivitas siswa inilah yang penting Ibu Bapak, karena disinilah letak strategi guru ya di dalam bahan ajar itu. Dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran, berbasiskan pada kompetensi, berpusat pada siswa, menyenangkan, mengasihkan, mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan siswa, menggunakan latar kontekstual, lingkungan setempat sehari-hari, menggunakan bahasa non formal, akrab, jelas, lugas, menerapkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery, mengoptimalkan pencapaian kompetensi masing-masing siswa, dan mengintegrasikan 3 hal ini. Ada literasi, karakter, dan kompetensi 4C. Nah, bagaimana strateginya di sini? Nah, strategi itu tentu sangat tergantung pada model pembelajarannya. Seperti kita ketahui, dalam konteks ilmu pembelajaran, kalau kita bicara secara luas, yang paling atas itu adalah model. Ya. Di dalam model ada pendekatan. Apa pendekatannya? Ya. Berpusat pada siswa, ataukah berpusat pada guru? Berpusat pada materi, atau berpusat pada kompetensi? Ya. Kemudian lebih sempit lagi, apa strateginya? Ya. Menggunakannya apa? Problem based learning? Menggunakan apa? Blended learning, flip learning, yang mana yang dipakai? Lebih sempit lagi metode, dan yang paling sempit adalah teknik. Nah, penerapannya ada di sini. Ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, ini mengembangkan penilaian ya, tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Nah, ini kerangka berpikirnya modul. Ini penting, bagian penting Ibu Bapak. Jadi 4 bagian tadi ini ada. Merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan aktivitas siswa, mengembangkan penilaian. Nah, Mas Menteri mengulang-ulang ini untuk RPP 1 halaman. Memang ini utamanya. Yang lainnya bisa dikembangkan. Saya juga membuat RPP 1 halaman saja, nanti akan saya tunjukkan kepada Ibu Bapak. Ya, terkait dengan ini. Ya, dari merumuskan tujuan pembelajaran, kita menentukan unit-unit modul. Ya.
Ada unit berapa saja. Seperti tadi saya katakan ada 12 tujuan pembelajaran saya bagi menjadi 2. Yang pertama itu 7 tujuan pembelajaran pada unit 1, yang unit 2 itu tujuan pembelajaran 8 sampai dengan yang ke-12. Nah, mengembangkan aktivitas siswa ini di sini menetapkan pengalaman pembelajaran, menyusun aktivitas pembelajaran dan lembar kerja, refleksi. Ini bagian penting karena kaitannya dengan bagaimana strategi membelajar, termasuk strategi mengintegrasikan pendidikan karakter, literasi, dan terkait dengan 4C. Di sini pentingnya, Ibu Bapak. Ya. Jadi bukan materi-materi yang kita uraikan. Lalu mengembangkan penilaian. Penilaian diturunkan dari tujuan pembelajaran. Nah, dari sini nanti akan mengembangkan instrumen penilaian dan menyusun tes formatif. Nah, ini beberapa hal yang ada dalam buku yang saya buat. Saya tunjukkan bukunya dulu, agar Ibu Bapak bisa memahami ini. Pak Mul, mohon izin. Ya, Pak. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Baik, Pak. RPP-nya dulu saya tunjukkan, Bu Bapak. Ini RPP ya. RPP-nya 1 halaman saja. Ini RPP-nya. Ya, RPP untuk 3 tujuan pembelajaran. Saya besarkan ya. Ini KD-nya. Ya. Ini tujuan pembelajarannya. Pembelajaran assessment. Setelah mengobservasi beberapa poster yang berbeda, yang temanya berbeda, peserta didik dapat merumuskan ciri-ciri poster dengan benar. Nah, ini untuk tujuan, ini untuk pembelajaran mandiri ya. Pembelajarannya, peserta didik mengobservasi beberapa poster dengan tema yang berbeda. Mereka diminta untuk membaca poster, itu literasi itu katanya ya, dengan memahami isi pesan menurut segi tampilan visual serta isi pesannya. Setelah membuat simpulan, mereka diminta untuk merumuskan ciri-ciri poster. Nah, ini adalah strategi guru, strategi kita supaya tujuan pembelajaran ini tercapai. Nah, pokok-pokok pembelajaran ini, inilah nanti yang akan kita kembangkan dalam aktivitas siswa dan lembar kerja. Bagaimana dengan assessment? Assessment tentu bertolak dengan tujuan pembelajaran. Kalau tujuannya seperti ini, tentu penugasan dan tes tulis itu nyambung. Penugasan diberikan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. Memang di sana diberikan penugasan-penugasan dalam bentuk lembar kerja. Tes tulis diberikan pada akhir unit 1, nanti tes formatif itu. Jadi ini kolom assessment. Kolom yang kedua pun begitu, sama seperti kolom-kolom yang lain. Ya, isinya sama. Yang penting di sini, Bu Bapak ya, tujuannya sudah bagus, ini tinggal pengembangannya. Nanti disinilah yang kita kembangkan menjadi isi modul seperti apa, sangat tergantung yang ada di tengah ini. Ya, pada pembelajaran ini. Isi modul sangat tergantung ini. Ya. Nah, setelah ini selesai di tiga bagian pokok, komponen pokok. Di bawahnya ada catatan. Catatan. RPP ini digunakan untuk pembelajaran mandiri dengan memakai modul unit 1. Nyambung ya? Sinkron. Kedua, modul unit 1 telah dilengkapi dengan gambar-gambar lengkap sesuai kebutuhan pembelajaran. Jadi tidak perlu lagi menggunakan media pembelajaran maksudnya. Tidak ada di sini, sudah lengkap. C. Modul unit 1 utamanya dirancang untuk pembelajaran luar jaringan, luring. Ya, memang itu juga untuk luring, ya, tidak untuk daring, apalagi daring yang menggunakan sinkronus yang interaktif misalnya ya, itu tidak didesain ke sana. Meski demikian, modul ini bisa digunakan untuk daring, tapi yang sinkronus, tapi yang tidak interaktif, atau untuk yang terjeda, yang asinkronus tentunya. Ya, nah, seperti ini Ibu Bapak, cukup 1 halaman ini, nggak usah panjang-panjang. Ya, biar guru kita membuat sendiri, tidak kemudian beli, lalu sekedar mencontoh dan tidak keluar dari pikirannya, dia hanya sekedar pelaksana saja, bukan seorang profesional. Tentu itu tidak akan membuat sekolah kita menjadi maju. Kalau membuat sendiri seperti ini, menurut pengalaman saya, banyak sekali guru yang bisa membuatnya. Setelah melatih banyak kawan-kawan di Papua dan mereka bisa membuatnya dengan sangat baik.
ya. Apalagi di Jawa Tengah, di Bangka Belitung ya. Saya beberapa kali juga melatih di Bangka Belitung, mereka juga cerdas-cerdas juga. Ya, cukup maju guru-guru di sana. Jadi ini satu contoh yang bisa dicontoh nanti dengan tidak didusel-duselkan ya. Cukup sederhana saja. Ya. Sekarang akan saya tunjukkan seperti apa modulnya. Saya memanfaatkan waktu yang ada. Sebentar ya Pak Rois. Mana modulnya ya? Nah ini. Nah ini modulnya halaman depan. Ya. Nah, ini halaman apa? KDT. Katalog dalam terbitan. Ya. KDT. Penerbitnya Kementerian. Ini nama saya. Mulyadi Pranata. Saya orang Jawa Timur, kelahiran Jombang, yang Jawi. Ya, ini kata pengantar. Ini daftar isi, ya, untuk memudahkan mencari halaman-halaman ya. Dari sini kelihatan bagaimana petanya, pembelajaran 1, aktivitas apa, lembar kerja apa, bla 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 bla, kelihatan dengan jelas. Lalu ada masuk nanti ke ini KD-nya, ini tujuannya, keseluruhan. Ya, masih keseluruhan. Ya. Kemudian ini event organizer yang tadi, peta kompetensi. Ini petunjuk penggunaannya. Nah, kalau misalkan bisa daring, bisa klik ini, nanti di sini isinya adalah link-link untuk motivasi yang cukup bagus, bisa memotivasi siswa kita. Ya, saya berikan juga jika ada internet di sana, silahkan bisa dibuka link ini. Ada ya, jangan dipaksakan. Ini ada peran orang tua juga ditunjukkan di sini. Ya. Lalu pembelajaran 1. Nah, pembelajaran 1, ini tujuannya 3 ini. Ya. Inilah pembelajarannya. Ada aktivitas 1. Ya. Nah, ada gambar-gambar. Nah, gambar-gambar ini saya pilih bukan asal mengambil gambar, tetapi ada tujuannya karena gambar-gambar ini harus nyambung dengan penjelasan yang ada di sini. Ya, harus nyambung. Jadi tidak hanya mengambil, harus nyambung dengan penjelasannya. Selain itu dengan tujuan. Tujuannya nanti kan mereka mengetahui ciri-ciri. Ya, karena itu jangan asal mengambil gambar. Yang ketiga, saya harus mengambil gambar-gambar itu gambar-gambar yang motivasional, yang inspiratif. Ini lembar kerjanya Ibu Bapak. Ya, yang inspiratif. Contohnya misalnya yang di tengah ini, profil pelajar Pancasila. Ini inspiratif ini. Ya. Nah, ini kan anak-anak di bagian awal diminta untuk mengenali mana yang poster, mana yang bukan. Gitu. Dari gambar A, B, C ini mereka akan menemukan sendiri mana yang poster, mana yang bukan. Ciri-cirinya ya berdasarkan ini dituntun tentunya lewat ini. Sehingga lembar kerja itu bukan untuk mengukur kompetensi, tapi lebih menuju ke arah assessment yang mengoptimalkan pencapaian kompetensi. Nanti mengukurnya pada tes formatif ya. Pada lembar kerja ini hanya latihan-latihan yang tujuannya adalah untuk memperkuat capaian kompetensi yang sudah diperoleh lewat aktivitas pertama. Ya, jadi dimasukkan lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi gambar-gambarnya bukan sembarang gambar, ini ada kaitan dengan kreativitas. Polanya hampir sama semua seperti ini. Ya. Nah, kalau hanya lihat gambar ini, gambar anak-anak ya, yang di B ini. Ya. Hanya cari gambarnya anak-anak SMP itu tidak mudah ya. Di internet juga saya cari setengah mati, ya ketemu 1-2 saja yang memenuhi syarat. Jadi, ya, terpaksa saya mengambil gambar-gambar yang lain. Karena tidak memenuhi kebutuhan yang saya tuntut untuk tujuan pembelajaran yang sedang saya kembangkan di sini. Dan ini juga buatan anak-anak yang di tengah. Semua ini mempunyai Ibu Bapak, mempunyai arah ya. Ya, mempunyai arah. Dari di sini dituntun sehingga literasi masuk kaya banget, banyak sekali literasi di sini. Pendidikan karakter banyak sekali masuk di sini. 4C utamanya berpikir kritis dan kreativitas berasa banget di sini. Ya, berasa banget di sini. Nah, ini bisa terjadi karena ya yang kita bahas sehingga dengan demikian ini kaya sekali dengan values, dengan nilai-nilai ya, dengan nilai-nilai yang kita tuntut. Polanya sama Ibu Bapak ya.
sampai bagian terakhir. Nah, ini contohnya ini misalnya ya, ini bukan hanya mengambil, sukses itu seperti gunung es ya, yang kelihatannya di atas. Nah, ini maksudnya juga ada pendidikan karakter pada anak-anak. Ini ada literasi, ada pendidikan karakter pada gambar ini. Literasinya adalah membaca gambar ini, memahami isinya. Oh iya ya, ternyata sukses itu bukan yang kelihatan saja. Lebih ya tidak kelihatan, yang di bawahnya itu ada pengabdian, ada kerja keras, ada disiplin, ada kekecewaan juga kadang-kadang, ada pengorbanan juga, ada kegagalan juga, ada kegigihan. Itu yang jahat. Orang yang lihat hanya yang di atas saja. Nah, seringkali seperti itu. Ya. Jadi itu tadi modulnya, ya. Kalau kita kembali ke presentasi saya tadi, Ibu Bapak akan bisa melihat bahwa gambar-gambar ini, poster-poster ini, memang poster-poster yang didesain sedemikian rupa, ya, dengan tujuan-tujuan yang sedemikian rupa pula, ya, bukan asal sekedar mengambil poster. Ya, ini ada literasi, ada berpikir kritis. Ya, ini kalau saya tunjukkan secara penuh, mungkin akan kelihatan lebih baik. Ya, literasi muncul di sini sangat jelas. Ya, ini juga literasi sangat jelas di sini. Ya. Kalau nggak membaca teksnya, nggak tahu bahwa ini sedotan. Ya. Nah, ini komunikasi yang efektif. Ya. Bagaimana kita bisa memahami ini? Ini berarti komunikasi yang efektif ini. Sebuah ilmu tak akan pernah ada batasan, usia, ruang, selama ia mampu, bla bla bla. Ini nggak nyambung dalam konteks komunikasi. Kesederhanaan paling mewah adalah kejujuran juga, nggak betul nyambung dengan impossible ini. Ya, pintar itu mahal, ayo kita belajar. Nah, komunikasinya juga kurang bagus. Nah, ini komunikasi efektif lagi. Sangat sulit, mahal, dan lama kayak gini, bagaimana bisa nyampe? Komunikasinya tidak efektif. Ya, ini katanya dengan 4C. Nah, ini pendidikan karakter. Ya. Ini katanya dengan literasi lagi. Ya. Ini kreativitas. Ya, sudah dimasukkan di dalamnya. Jadi selain kompetensi mapel, dimasukkan juga kompetensi-kompetensi lainnya. Ini literasi juga. Ya, berpikir kritis. Apa ini maksudnya? Bagaimana seharusnya? Begitu seterusnya. Mas Rais, waktu Mas. Halo? Baik, Ibu, Bapak, waktu yang ada, mari kita saling berbagi, ya. Mari Pak Rais, saya kembali ke Pak Rais. Pak, terima kasih. Ini penjelasan yang sangat super sekali nih. Pak Koko, wadonya dari Kebumen. Terima kasih Pak Mulyadi. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari Magelang. Ya. Dari Magelang, Bapak Mustaqim. Ini mohon penjelasan cara menyusun modul beserta contoh yang cocok untuk situasi pandemi. Ya, cara menyusun modul, pertama mindset-nya gunakan KPK dulu, Pak. Ya, KD, ya, lihat tangan saya ini ya, coba kelihatan ya. Dari KD yang dipilih sepasang KD, turunkanlah tujuan pembelajaran. Oke, dari tujuan pembelajaran langsung turunkan pada kegiatan siswa atau pembelajaran. Pokok-pokok kegiatan siswa atau pembelajaran. Yang ketiga, dari tujuan pembelajaran, asesmennya. Di mana materinya? Materi sudah masuk ke dalam kegiatan siswa atau pembelajaran. Dalam aktivitas. Kalau berbasis kompetensi seperti itu, Pak. Tidak berdiri sendiri. Jadi saya ulang lagi ya. Dari KD diturunkan ke tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran
diturunkan ke kegiatan siswa atau pembelajaran. Balik lagi, dari kegiatan dari tujuan pembelajaran diturunkan untuk masuk ke assessment. Nah, kalau pokok-pokok dari 3 ini sudah ditemukan, Pak, tinggal kemudian kita mengurai kegiatan pada masing-masing tujuan pembelajarannya seperti apa. Tujuan pembelajaran 1, kegiatannya seperti apa. Ya, tujuan pembelajaran 1, kegiatan 1 seperti apa. Tujuan pembelajaran 2, kegiatan 2 seperti apa. Tujuan pembelajaran 3, kegiatan pembelajaran 3 seperti apa. Sepasang-sepasang, Pak, pelan-pelan. Ya. Assessment juga begitu. Assessment 1, tujuan pembelajaran 1, assessment 1. Tujuan pembelajaran 2, assessment 2. Tujuan pembelajaran 3, assessment 3. Itu kerangkanya dulu. Nah, jika itu sudah selesai, Ibu Bapak, maka fokus berikutnya ada pada kegiatan siswa atau pembelajaran. Jadi ada pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, dan seterusnya. Nah, di sini kita mengelaborasi atau mengurai isinya seperti apa. Ingat, isi itu harus berpusat pada siswa, nomor 1. Karena itu berupa aktivitas-aktivitas siswa. Aktivitas untuk apa? Aktivitas untuk mencapai tujuan pembelajaran 1. Karena tadi diturunkan dari tujuan pembelajaran 1. Aktivitas untuk menurunkan tujuan pembelajaran 1. Yang kedua, aktivitas itu kan pengalaman belajar. Carilah pengalaman belajar yang bermakna. Semakin bermakna, semakin baik. Nah, bermakna itu seperti apa? Mengandung banyak pengalaman yang berguna bagi siswa. Kalau orang Jawa itu bilangnya nggak mau jujuk langsung, tidak. Anak diajak jalan-jalan bertamasya kemana-mana untuk melihat banyak hal. Semakin banyak yang dilihat, semakin banyak yang dipikirkan. Semakin banyak yang dipelajari, semakin banyak yang didapat. Kira-kira seperti itu filosofisnya. Nah, disitulah kita memasukkan 3 hal itu. Pendidikan karakter, literasi, dan kompetensi 4C. Sehingga dengan demikian, terkait dengan tujuan pembelajaran 1, siswa mendapatkan kompetensi mata pelajaran sebagaimana dirumuskan pada tujuan 1 dan mendapatkan 3 nilai tambah kompetensi. Pendidikan karakter, literasi, dan 4C. Untuk tujuan pembelajaran kedua, ketiga, dan seterusnya sama. Ya, tidak berbeda. Cara berpikirnya seperti itu, Ibu Bapak. Ya, mari dicoba, tidak sulit kok, ya, mudah, ya, mudah, ya. Apalagi kalau Ibu Bapak sudah lama mengajar itu ya mudah sekali membuat itu, ya, tidak terlalu sulit. Begitu Pak Rois, jawaban saya. Oke, Pak Mul, terima kasih sudah menjelaskan yang sangat jelas sekali ya. Ini ada selanjutnya dari Pak Supraptono dari Kota Surakarta. Mohon dijelaskan perbedaan mendasar antara modul dan diktat, karena sebagian guru masih menyamakan antara modul dan diktat. Monggo, Pak. Benar Pak, suara Bapak terputus-putus, bisa diulangkah Pak? Oke, bisa didengarkan Pak? Ya kedengaran, tadi agak putus-putus Pak, ulangi lagi. Ini mohon dijelaskan perbedaan mendasar antara modul dan diktat, karena sebagian guru masih menyamakan antara modul dan diktat. Ya. Modul dan diktat itu 2 hal yang berbeda.
Ya. Diktat itu banyak digunakan di perguruan tinggi untuk melengkapi buku teks, biasanya begitu. Kalau modul nomor 1, dia memang diperuntukkan belajar mandiri. Diktat tidak untuk belajar mandiri. Ya, tidak dikhususkan di sana. Ya, kalau modul memang dikhususkan di sana. Ya, modul berorientasi pada pencapaian kompetensi-kompetensi yang dirumuskan tujuannya. Di dalam diktat biasanya tidak ada tujuan pembelajarannya. Yang ada hanya kumpulan materi-materi. Karena diktat itu pada umumnya berbasis materi. Tapi modul yang saya jelaskan pada siang ini berbasis pada kompetensi. Jelas beda. Ya, dengan demikian dalam kegiatan atau isi modul itu atau isi diktat itu perbedaannya juga sangat jelas. Di dalam modul isinya adalah strategi guru untuk membelajarkan siswa dalam mencapai kompetensi mapel dan kompetensi nilai tambah tadi. Pendidikan karakter, literasi, dan 4C. Di dalam diktat tidak begitu. Diktat itu hanya menyusun secara struktur, secara organisasi dari materi-materi yang perlu dipelajari. Itu berbeda. Ya, sangat berbeda di situ. Jadi kawan-kawan memang membuat diktat itu lebih mudah. Tetapi kok barokahnya nggak banyak. Karena tidak membelajarkan anak-anak kita. Karena belum berpusat pada anak-anak kita. Itu masih berorientasi pada materi. Buatlah modul meskipun sederhana. Ya, berpusat pada siswa. Karena itu akan menolong siswa-siswa kita. Untuk mandiri. Untuk efektif. Untuk produktif. Untuk bertanggung jawab. Begitu Pak Rois. Ya, pokok-pokoknya seperti itu Pak Rois. Silakan yang lain. Ini ada tanggapan ya. Terima kasih Pak Mul, mantap sekali. Modul yang dibuat guru juga dapat digunakan untuk mendapatkan angka kredit juga. Mungkin sistematikanya perlu juga untuk memperhatikan buku. Seperti itu. Ada tanggapan. Mungkin bisa ditanggapi Pak Mul. Ya, kalau saya bekerja itu angka kredit itu nomor 2 ya. Bahkan saya begitu penting dengan angka kredit. Tapi ada orang yang memang membutuhkan itu ya, saya hargai juga. Silakan saja. Membuat modul tidak sulit kok Ibu Bapak. Coba 10 halaman bisa, 8 halaman bisa. Para mahasiswa itu saya latih anak S1 itu, ya cukup 6 halaman maksimal, boleh. Bisa, sederhana kok, nggak sulit. Kalau pasca sarjana ya saya tuntut yang lebih tinggi tentunya. Tapi untuk melatih adik-adik kita yang masih S1 itu ya saya beri yang gampang-gampang dulu. Ya, lalu mereka yang mampu lebih tinggi, lebih dalam ya lebih baik. Tapi standar yang saya taruh masih rendah dulu. Nah, setelah mereka memahami betul seperti apa modul, tentu standar saya naikkan. Jadi Ibu Bapak, bagi saya supaya sekolah-sekolah kita itu berkualitas, pembelajaran itu berkualitas, 2 hal yang harus diperhatikan. Ya. Ini inspirasi dari saya, ya Ibu Bapak boleh setuju, boleh tidak. Yang nomor 1, proses itu harus berkualitas. Kalau pada modul, proses itu ada pada kegiatan siswa. Ada pada lembar kerja juga. Itu harus berkualitas. Kalau prosesnya berkualitas, hasilnya pasti berkualitas. Perhatikan proses. Yang kedua, standar. Standarnya jangan rendah-rendah banget lah. Ambillah standar yang tinggi. Tadi saya tunjukkan kepada Ibu Bapak, tujuan pembelajaran yang saya tuliskan di sana, hampir semuanya HOTS. Ya, saya tidak menggunakan yang LOTS. Semuanya HOTS. Standarnya tinggi. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya mengkondisi siswa kita untuk bisa mencapai HOTS.
Bukan masalahnya pada siswa kok sebetulnya menurut saya. Masalahnya kepada guru, kepada kita. Bagaimana caranya untuk membawa anak-anak sampai ke sana. Saya masih ingat anak saya ketika belum sekolah dulu, masih mau masuk TK, usia kira-kira 3,5 tahun. Itu bagaimana saya mendidik dia mulai berpikir, ini apa sayang? Burung. Itu apa sayang? Burung. Ini apa? Burung. Itu apa? Ayam. Itu apa? Kucing. Tahu. Lalu meningkat, tahu bahwa burung itu bermacam-macam. Ini apa sayang? Burung merpati. Ini apa sayang? Burung perkutut. Ini apa sayang? Burung gereja. Tahu dia. Nah, akhirnya saya meningkat lagi. Apakah burung bisa terbang? Dia lihat, bisa. Burung bisa terbang. Nah, saya naik lagi. Apakah kucing bisa terbang? Tidak. Kucing tidak bisa terbang. Nah, naik lagi. Mengapa kucing tidak bisa terbang? Nah, saya tanyakan begitu pada waktu itu. Lalu anak saya mikir, ya karena nggak punya sayap. Nah, dia bilang begitu. Itu sudah melatih dia untuk berpikir tingkat tinggi itu, udah mulai naik ke atas. Untuk analisis sintesis. Belum sekolah loh itu. Ya, masih 3,5 tahun, saya ingat persis. Karena dia dulu masuk SD umur 4,5 tahun. Jadi, kemudian saya tanya lagi, ini apa sayang? Ayam. Ayam bisa terbang? Dia mulai bingung karena dia lihat ayam punya sayap. Harusnya kan bisa terbang. Maka ayamnya saya kejar-kejar. Sampai akhirnya ayamnya terbang. Nah, dia lihat ayamnya bisa terbang, tetapi tidak tinggi. Ya, oh ya, ayam bisa terbang karena punya sayap. Kucing tidak bisa. Terus tanya lagi saya, mengapa ayamnya bisa terbang nggak bisa tinggi? Jawaban dia lucu. Iya, karena gendut. Begitu. Nah, ini cara mengajar Ibu Bapak. Sekedar inspirasi saja. Saya kok percaya ya, anak kecil itu bisa kita ajar sampai C6 juga. Tidak harus hanya C1, C2, C3, tidak. Tergantung bagaimana strategi yang kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Nah, karena itu standar tinggi itu perlu. Tentu saja untuk mencapai standar tinggi, ada strateginya, ada caranya. Dari bawah dulu. Belajar itu dari yang mudah dulu. Dari yang sederhana dulu, naik setingkat demi setingkat, terus naik sampai ke atas akhirnya. Sampai ke atas. Kalau langsung ke atas, tidak mudah. Ya, kecuali kalau kita sudah biasa dan ahli di bidang pembelajaran, ya, tidak terlalu sulit untuk nyampe ke sana. Tapi tentu kita harus memulai dari bawah dulu. Ya, itu inspirasi yang bisa saya berikan kepada Anda, bahwa anak-anak kita pun sebetulnya bisa masuk ke dalam standar yang tinggi, asal strateginya cocok untuk mendidikkan itu. Ya, dan itu perlu ditekunin. Ya, kebetulan saya menekuni ilmu pembelajaran, baik di S2 maupun S3 itu bidang saya adalah ilmu pembelajaran, keilmuan pembelajaran. Jadi itulah yang bisa dikembangkan. Begitu Pak Rois. Ya Pak Mul, penjelasan yang sangat inspiratif bagi kita semua. Terima kasih banyak. Ini Pak Mul, berhubung waktunya sudah habis jam 10, saya mohon sedikit closing statement dari Pak Mul. Ya, monggo. Ya, saya paham bahwa yang saya hadapi ini adalah bapak-bapak mengambil keputusan yang sudah sangat punya banyak pengalaman. Ibu-ibu juga ya, bapak-bapak ibu-ibu punya pengalaman menghadapi banyak masalah dan telah memecahkannya. Saya mau katakan begini, kalau di zaman seperti sekarang ini, kita tidak bisa membuat keputusan hanya dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang kita punyai. Lebih dari itu yang kita butuhkan adalah hikmat. Kita butuh hikmat. Dan mari kita lihat bahwa untuk dan pada semua itu tugas kita adalah mengembangkan pendidikan, membelajarkan anak-anak kita, agar mereka punya potensi yang sangat hebat. Pembelajaran itu bisa memberdayakan, bahan ajar itu bisa membelajarkan, tapi juga bisa membahayakan. Karena itu mari kita gunakan hikmat, agar semuanya betul-betul menjadi barokah yang baik bagi anak-anak kita. Prosesnya berkualitas, standarnya tinggi.
Semoga Bapak Ibu senantiasa dirahmati oleh Tuhan dalam pekerjaannya, sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Tuhan memberkati. Selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Mul. Kita berikan aplaus kepada Pak Mul. Iya. Ya, baik, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, mungkin nanti saya titipkan ke Pak Mul, biar bisa dijawab. Nanti saya kirim ke WA grup gitu Pak Mul ya. Siap Pak. Oke, matur nuwun Pak Mul, terima kasih sekali lagi. Semoga ilmu dari Pak Mulyadi bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya kita akhiri pada sesi ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, cuma tunggu sebentar untuk sesi selanjutnya. Pada Pak Mul bisa dilihat nanti join ke room 1 ya Pak Mul. Ya. Saya dulu ya Pak ya. Oke. Kalau 3, kalau 2. Wih, Pak Karim.